Isu mengenai pencalonan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai wakil Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang makin kencang tersiar. Megawati tak bisa menutup rasa kagumnya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Selama memimpin DKI Jakarta, Ahok bukan hanya sosok yang jujur dan tegas, tapi juga memiliki segudang prestasi yang hebat. Berhasil menyulap kawasan kumuh menjadi bersih hingga membangun mega proyek Simpang Susun Semanggi. Dan berikut 7 mahakarya Ahok selama memimpin DKI Jakarta. Mari simak ke videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Menyulap sungai kotor. Tak bisa dipungkiri salah satu prestasi luar biasa Ahok ialah berhasil merubah sungai-sungai di DKI yang tadinya kotor penuh sampah menjadi sungai yang bersih. Dalam sebuah unggahan di akun Facebooknya, Ahok memposting beberapa foto sebelum dan sesudah sungai yang berhasil ia bersihkan. Yang pertama ada Kali Sunter yang penuh sampah di bulan November 2012 dan berhasil dibersihkan sepenuhnya pada awal September 2016. Lalu ada juga foto kondisi pintu air Manggarai yang dipenuhi sampah pada Juli 2013 dan bersih seketika pada awal September 2016. Dan terakhir ada sebuah foto perbandingan sebelum dan sesudah sampah di tepi Waduk Pluit dimusnahkan. Program pembersihan sungai yang digalakan Ahok ini pun banjir pujian. Banyak warga DKI yang takjub dan bangga karena di era Ahoklah kondisi sungai di DKI benar-benar diperhatikan. 2. Penanganan banjir terbaik. Di masa kepemimpinannya, Ahok melakukan beberapa cara dalam menangani permasalahan banjir di ibu kota. Seperti normalisasi sungai dengan menggusur pemukiman di bantaran sungai dan memindahkan para warganya ke rumah susun, pembuatan sumur resapan dan biopori, hingga pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal. Terbukti selama masa jabatannya, titik banjir di Jakarta berkurang drastis. Bahkan ketinggian banjir pun juga tak separah tahun-tahun sebelumnya. Bandingkan dengan DKI era Anies Baswedan, Anies memang lebih menitik beratkan pengendalian banjir dengan cara naturalisasi sungai tanpa menggusur pemukiman warga. Hasilnya banjir di ibu kota jauh lebih parah dibandingkan dengan di era pemerintahan Ahok. Titik banjir meluas dan ketinggian air juga meningkat dari sebelumnya. Menurut beberapa pengamat, beberapa program banjir Anies hanya sebatas coretan di atas kertas yang kurang terrealisasi di lapangan. 3. Merubah kawasan kumuh. Kawasan Kalijodo di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dulunya bukan hanya kawasan kumuh tapi juga terkenal sebagai tempat prostitusi, diskotek, hingga perjudian. Pada Februari 2016 atau di masa pemerintahan Gubernur Ahok, Kalijodo dihancurkan. Kawasan kelam itu rencananya akan diubah menjadi ruang terbuka hijau atau RTH dan juga menjadi tempat keluarga berkumpul di ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Kawasan yang tadinya setiap malam dipenuhi dengan kupu-kupu malam dan para pria hidung belang, kini disulap jadi tempat yang ramai dikunjungi oleh semua orang. Pemukiman kumuh yang sebelumnya mengganggu pemandangan berubah jadi taman terbuka yang cantik, arena bermain yang beraneka ragam, dan sederet fasilitas umum lain yang memanjakan para warga. 4. Mahakarya Simpang Susun Semanggi. Harus diakui Simpang Susun Semanggi merupakan salah satu karya terbesar selama Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Memang Simpang Susun Semanggi diresmikan oleh Jokowi, tapi penggagas awal terbangunnya proyek ini ialah berkat ide brilian Ahok. Menghabiskan dana sampai 360 miliar rupiah, infrastruktur jalan layang nontol dengan panjang 1.622 meter ini memiliki desain yang menawan. Selain itu, infrastruktur ini juga sangat berguna untuk mengurai kemacetan yang selama ini jadi momok menakutkan. Bandingkan dengan karya gubernur selanjutnya Anies Baswedan yang satu ini, yaitu proyek rumah warna-warni di sebelah flyover Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Bisa dibilang proyek ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Dari segi estetika justru kurang menawan karena pengecatan yang dilakukan ala kadarnya. Jelas tidak bisa disamakan dengan Simpang Susun Semanggi yang bukan hanya cantik saat malam hari tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. 5. Underpass Mampang Kuningan. Di era kepemimpinannya, Ahok sempat membangun beberapa underpass, salah satunya underpass Mampang Kuningan yang dinilai sangat sukses. Di mana underpass ini dibangun sejak November 2016 dengan panjang lintasan 827 meter dan lebar 14 meter.
Barulah pada 11 April 2018 di masa pemerintahan Anies Baswedan, underpass ini diuji coba untuk pertama kalinya. Dalam uji coba tersebut, salah seorang warga melontarkan pujian setinggi langit kepada Ahok yang telah memprakarsai pembangunan underpass tersebut. Menurutnya lagi, dengan adanya underpass Mampang Kuningan juga membuat jarak tempuh menuju tempat kerjanya menjadi lebih cepat. Jadi bisa dibilang proyek underpass ini merupakan bukti nyata Ahok sebagai gubernur yang pandai mencari solusi kemacetan yang mungkin tak terpikirkan oleh gubernur lainnya. 6. New Lapangan Banteng. Lapangan Banteng merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Lapangan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Barulah pada tahun 1963, Presiden Soekarno memberi nama lapangan ini dengan nama Lapangan Banteng. Ikon dari Lapangan Banteng ini adalah sebuah monumen yang terletak di tengah lapangan yang dikenal dengan Monumen Pembebasan Irian Barat. Selain itu, lapangan ini memiliki luas 2,5 hektar dan berada di dekat gereja katedral serta Masjid Istiqlal. Di era pemerintahan Ahok, revitalisasi lapangan ini mulai direncanakan. Peletakan batu pertama dilakukan oleh PLT Gubernur Sumarsono dan diresmikan oleh Gubernur Anies pada tahun 2018. Di lapangan Banteng yang baru inilah para warga bisa menikmati berbagai fasilitas seperti taman bermain untuk anak-anak, lapangan basket, dan lain sebagainya. Apapun itu, yang pasti lapangan Banteng versi baru tak akan ada tanpa pemikiran dari seorang Ahok. 7. Posko Pengaduan Masyarakat. Meskipun terkesan remeh dan tak terukur secara fisik, tapi program Posko Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan di era Ahok ini merupakan karya yang tak ternilai. Posko pengaduan ini juga bisa berfungsi sebagai ujung tombak dari pelayanan pemerintahan ke publik. Di sanalah setiap warga bebas datang ke balai kota untuk menyampaikan keluhan, saran tentang permasalahan yang ada di kota Jakarta, atau bahkan hanya untuk sekedar melihat-lihat isi balai kota. Sayangnya di era gubernur selanjutnya, yakni Gubernur Anies, program ini dihentikan. Beruntung pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu, program ini kembali dibuka oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan harapan bisa menampung kembali aspirasi warga yang sempat tertahan selama era kepemimpinan Anies Baswedan. Dengan sederet pencapaian itu, rasanya Ahok sangat pantas untuk menjadi cawapres Ganjar di Pilpres nanti. Kalau beneran terjadi, apakah pasangan Ganjar Ahok akan menjadi pemenang Pilpres 2024? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!